Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia, materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang 3 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan yang ketiga ada Kerajaan Kalingga. Ingin tahu apa saja yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini? Yuk simak video berikut ini. Sumber sejarah Kerajaan Kutai. Bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah diduga pada sekitar abad ke-5 Masehi. Itu dimulai dengan ditemukannya keterangan pada 7 batu bertulis yang disebut yupa. Yupa sendiri merupakan tugu peringatan upacara kurban dan biasanya dipergunakan sebagai tiang untuk menambat hewan kurban. Kehidupan politik Kerajaan Kutai. Sejak kemunculan pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, telah terjadi banyak perubahan terutama dalam bidang tata pemerintahan. Di antaranya berubahnya sistem pemerintahan kepala suku menjadi kerajaan. Beberapa raja yang pernah berkuasa pada masa Kerajaan Kutai adalah: yang pertama ada Raja Kudungga. Kudungga merupakan raja pertama pada masa Kerajaan Kutai atau biasa disebut sebagai founding father Kerajaan Kutai. Ada sesuatu yang unik pada nama dari Raja Kudungga tersebut. Jadi sebenarnya nama Kudungga ini merupakan nama lokal, yang artinya belum mendapatkan pengaruh kebudayaan Hindu pada masa itu. Dari fakta tersebut, para ahli telah beranggapan bahwa pada saat Kudungga menjadi raja, pengaruh agama Hindu baru saja masuk ke Nusantara. Kudungga sebenarnya adalah kepala suku yang akhirnya menjadi seorang raja. Yang kedua ada Raja Aswawarman. Dalam prasasti Yupa telah ditemukan bahwa Raja Aswawarman merupakan seorang raja yang kuat dan cakap. Di tangan Raja Aswawarman, diketahui kehidupan politik Kerajaan Kutai semakin baik dan terjadi perluasan wilayah. Hal ini bisa dibuktikan dengan upacara Asmaweda pada saat Raja Aswawarman memerintah. Upacara Asmaweda ini dilakukan dengan cara melepaskan seekor kuda dengan maksud untuk menentukan batas kekuasaan Kerajaan Kutai. Yang ketiga ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini merupakan raja yang telah membawa perubahan cukup besar, yang mana diketahui bahwa Kerajaan Kutai telah berada pada puncak kejayaannya di masa Raja Mulawarman. Pada waktu Kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman, diketahui masyarakat hidup dengan tentram dan sejahtera. Ini dianggap merupakan sebuah titik paling gemilang dalam sejarah Kerajaan Kutai. Kehidupan sosial dan budaya. Berdasarkan isi prasasti-prasasti Kutai, dapat diketahui bahwa pada abad ke-4 Masehi di daerah Kutai, terdapat suatu masyarakat Indonesia yang telah banyak menerima pengaruh Hindu. Masyarakat tersebut telah dapat mendirikan suatu kerajaan yang teratur rapi menurut pola pemerintahan di India. Pada waktu tersebut, masyarakat Kutai telah menerima unsur budaya dari luar, khususnya India, dan dipadukan dengan tradisi lokal bangsa Indonesia. Sehingga tidak heran jika kondisi sosial budaya masyarakat masih banyak yang dipengaruhi oleh budaya Hindu, terutama dari India. Kehidupan Kerajaan Kutai sudah cukup maju terutama pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Pada masa itu, diketahui terdapat sebuah upacara penghinduan yang telah dipimpin langsung oleh pendeta Brahmana yang asli dari orang Indonesia. Adanya orang Brahmana asli yang berasal dari Indonesia telah menunjukkan bahwa intelektual masyarakat Kerajaan Kutai pada waktu itu cukup tinggi, terutama dalam hal penguasaan bahasa Sanskerta. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Kutai sangat strategis karena terletak pada jalur aktivitas pelayaran dan perdagangan antara dunia barat dan timur. Kerajaan Kutai merupakan salah satu tempat yang cukup menarik minat para pedagang, karena letak geografis dari kerajaan tersebut berada tepat di antara jalur perdagangan antara India dan Cina. Sehingga di samping pertanian, perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling berpengaruh di Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Masa pemerintahan Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya.
Pada masa itu, diketahui masyarakat Kerajaan Kutai telah hidup makmur dan sejahtera. Ini dibuktikan dengan ditemukannya yupa atau prasasti yang tertulis mengenai kehidupan Kerajaan Kutai pada waktu itu. Dengan keadaan seperti itulah, Raja Mulawarman mengadakan upacara korban emas yang amat banyak. Raja Mulawarman juga pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Keruntuhan Kerajaan Kutai dimulai dengan tewasnya Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma dalam sebuah peperangan. Maharaja Dharma diketahui tewas di tangan raja yang bernama Aji Pangeran Anum Panji Mendopo. Kerajaan kedua yang akan kita bahas adalah Kerajaan Tarumanegara. Dari Kalimantan Timur kita akan berpindah ke Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa. Dengan pusat kerajaannya diperkirakan terletak di sekitar daerah Bogor sekarang. Kerajaan ini memerintah pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara. Bukti keberadaan Kerajaan Taruma diketahui dari 7 buah prasasti batu yang ditemukan, kitab sastra, dan beberapa berita dari luar negeri. Adapun prasasti yang ditemukan dan menjadi sumber sejarah yaitu ada prasasti Ciareten, prasasti Kebun Kopi, prasasti Pasir Jambu, prasasti Pasir Muara, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, dan prasasti Cidenghiang Lebak. Sedangkan sumber beritanya itu ada berita dari Fasyen, berita dari dinasti Sui, dan berita dari dinasti Tang. Kehidupan politik. Menurut naskah Wangsakerta yang berasal dari Cirebon, Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Dharmaya Warman. Purnawarman adalah Raja Tarumanegara yang ketiga. Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 bernama Sundapura, yang artinya kota suci. Raja terakhir dari Tarumanegara adalah Linggawarman. Raja Purnawarman ini tampaknya merupakan raja yang paling berpengaruh dan disegani baik oleh rakyat maupun musuhnya. Diperkirakan bahwa Purnawarman setidaknya telah memerintah selama 22 tahun. Ia juga berhasil membawa Tarumanegara ke masa kejayaannya. Selain itu, Purnawarman juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Kehidupan sosial. Masyarakat Tarumanegara ini dibedakan menjadi 2 golongan. Golongan pertama merupakan golongan yang berlatar belakang agama Hindu, dan golongan yang kedua adalah masyarakat yang masih beragama asli atau masih menganut aliran animisme dan juga dinamisme. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Tarumanegara diduga menitikberatkan pada pelayaran, perdagangan, dan juga pertanian. Bukti adanya pelayaran adalah adanya pengiriman utusan Tarumanegara ke Tiongkok. Selain itu, pembangunan saluran air Gomati dan juga Candrabaga ini menunjukkan bahwa masyarakat Tarumanegara melakukan aktivitas pertanian, utamanya adalah bersawah. Masa kejayaan dari Tarumanegara. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika berada di bawah pimpinan Purnawarman. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu, Purnawarman juga menyusun undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, strategi dan siasat perang, serta pustaka-pustaka lainnya. Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya. Salah satu kebijakannya yang paling berpengaruh besar adalah pemindahan ibu kota ke daerah tepi pantai yang lebih strategis dan penggalian sungai untuk irigasi, akses maritim, dan penghalau banjir. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Tarusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa menggantikan mertuanya Linggawarman. Linggawarman ini menjadi penguasa Tarumanegara yang ke-13. Akibat pamor dari Tarumanegara pada zamannya sudah sangat menurun, maka Tarusbawa ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba.
Tahun 670, ia mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Tarumanegara mulai melemah setelah mendapat tekanan dari Kerajaan Sriwijaya yang terus melakukan ekspansi sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, kerajaan terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Kerajaan Kalingga. Pada abad ke-6 Masehi berdiri suatu kerajaan yang bernama Kalingga atau Holing seperti sebutan yang diberikan oleh dinasti Tang. Dinasti Tang ini menyebutkan bahwa letak kerajaan Kalingga berbatasan dengan laut di sebelah selatan, Tanhela di sebelah utara, Poli di sebelah timur, dan Topoteng di sebelah barat. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga. Sumber sejarah tentang Kerajaan Kalingga diperoleh dari berita Tiongkok yang ditulis oleh Ising, Prasasti Dinoyo yang berangka tahun 760, Prasasti Tokmas yang ditemukan di Desa Dawu, Grobogan, dan Prasasti Sojomerto yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kehidupan politik. Kerajaan Kalingga di Indonesia mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima yang bergelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putikeswara. Ratu Sima ini memerintah selama 21 tahun. Berita tentang Ratu Sima yang adil beserta dengan negerinya yang makmur dan rakyatnya yang jujur telah terdengar ke telinga Raja Tache di Tiongkok. Karena penasaran dengan hal tersebut, membuat Raja Tache ingin mengujinya. Raja Tache lalu memerintahkan seseorang utusan untuk menaruh pundi-pundi emas secara diam-diam di tengah jalan dekat keramaian pasar di Kalingga. Berhari-hari, berbulan-bulan, hingga sampai 3 tahun, pundi-pundi emas tersebut ternyata tetap berada di tempat semula. Dan tidak ada yang menyentuh apalagi memindahkannya. Kehidupan sosial. Ratu Sima dianggap sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Meskipun demikian, Ratu Sima membangun sebuah lembaga masyarakat yang sudah jelas tugas dan fungsinya. Tujuannya adalah untuk membantu dirinya mengatasi rakyatnya. Kehidupan ekonomi. Masyarakat Kalingga telah mengenal pelayaran dan perdagangan internasional. Beberapa komoditas yang dijual adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, beras, dan gading gajah. Kehidupan budaya Kerajaan Kalingga. Kehidupan budaya masyarakat Kalingga termasuk maju. Konsep membangun Candi Dihyang diduga sudah digagas oleh Ratu Sima, kemudian dilanjutkan kemegahannya oleh Ratu Sanjaya. Di Kalingga kemudian didirikan lembaga kajian agama Buddha dengan pendetanya yang bernama Janabadra. Keruntuhan Kerajaan Kalingga. Keruntuhan Kerajaan Kalingga terjadi pada tahun 752 Masehi. Itu karena Kalingga menjadi wilayah taklukan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu bersama Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Mungkin cukup sekian pertemuan dari saya. Saya harap kalian tetap sehat dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pakai masker saat ingin bepergian keluar rumah, selalu mencuci tangan dan tetap menjaga kebersihan diri. Sekian dari saya, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.